Setiap wanita pasti ingin selalu terlihat cantik dalam setiap kesempatan. Terlebih bagi sederet selebriti wanita, di mana menjadi cantik merupakan sebuah tuntutan yang seolah tak bisa ditawar. Maka demi tampil sempurna di layar kaca, mereka rela merogoh kocek puluhan, bahkan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk melakukan perawatan di salon kecantikan. Entah hal itu lumrah atau terkesan berlebihan, namun dua selebriti tanah air, Putri Marino dan Enzy Storia pun tak bisa menampik hal tersebut. Sebagai wanita yang menjalani profesi di dunia entertainment, Putri dan Enzy dituntut untuk rutin melakukan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dibandingkan melakukan perawatan yang merogoh kocek banyak, Enzy dan Putri Marino ternyata memiliki definisi lain untuk kata cantik, yang perawatannya bisa lebih simpel. Lantas seperti apa arti cantik menurut mereka? Adakah budget khusus yang disiapkan untuk setiap perawatan? Dan seperti apa Putri Marino dan Enzy Storia menjawab isu-isu yang beredar mengenai kehidupan pribadi mereka? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Menjalani kehidupan sebagai seorang publik figur pastinya memiliki banyak sekali tuntutan. Tak hanya harus terlihat cerdas dan profesional dalam menjalani setiap pekerjaan, namun selalu tampil cantik juga menjadi sebuah keharusan yang seolah tak bisa ditawar oleh para selebriti wanita. Alhasil, mereka pun seperti berlomba-lomba melakukan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki, agar saat tampil di depan kamera, mereka tampak sempurna tanpa celah sedikit pun. Dua selebriti ternama tanah air, Putri Marino dan Enzy Storia pun sadar akan pentingnya merawat diri sebagai seorang selebriti tanah air yang wajahnya kerap warawiri di layar kaca maupun layar lebar. Tapi selain terlihat sempurna, seperti apa definisi cantik menurut Putri Marino dan Enzy Storia? Akankah cantik menurut mereka juga identik dengan kulit yang putih serta mulus? Cantik menurut aku adalah di saat perempuan itu bisa percaya sama diri dia sendiri, di saat perempuan itu bisa menerima dirinya dia sendiri, utuh sebagai manusia yang tadi aku bilang dengan keunikannya sendiri-sendiri. Dan satu lagi, tidak hanya menerima diri sendiri tapi juga menerima orang lain sebagai manusia yang utuh. Jadi dua arah komunikasi. Sebenarnya menurut aku cantik itu kan sekarang udah nggak ada punya standarnya ya. Maksudnya kayak harus ini, harus itu gitu. Cuma yang paling penting emang itu dari dalam diri kitanya aja sih, kayak merawat diri, kayak rajin olahraga, apa yang kita konsumsi, terus tahu value kita juga, itu bikin kita jadi jauh lebih cantik. Nah kalau misalkan perawatan ya tadi, misalkan merawat kulit wajah aku, pakai skincare, merawat rambut aku, tahu harus bentuk penampilan seperti apa, itu adalah salah satu bentuk self-love dan lain-lain. Kalau dulu waktu SMA, SMP lumayan males jujur. Tapi setelah bertambahnya usia, semakin banyaknya pekerjaan yang harus aku lakuin, apalagi kalau di film gitu, itu tiap hari reading, syuting, panas-panasan segala macam. Akhirnya aku mulai aware tentang pentingnya menjaga kulit. Dengan cara apa? Dengan cara mulai mencari skincare yang emang cocok di kulit
aku yang sensitif, mencari skincare yang ingredientsnya emang bagus. Jadi lumayan lama proses pencarian aku karena kulit aku lumayan. Tuntutan untuk menjadi cantik yang tak bisa ditawar membuat mereka kadang rela merogoh kocek hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah hanya untuk melakukan perawatan di salon kecantikan. Entah ini hal yang lumrah atau terkesan berlebihan, namun yang pasti mereka melakukan hal ini semata-mata demi menjaga wajah dan tubuh mereka yang merupakan sebuah aset. Namun bagi Putri Marino dan Enzy Storia, menjaga kecantikan dan kesehatan kulit wajah tidak sekedar melakukan perawatan di salon ataupun rutin menggunakan skincare. Mengonsumsi makanan sehat dan rajin minum air putih rupanya juga menjadi salah satu cara penting merawat kecantikan dari dalam tubuh. Tapi bagaimana dengan budget kecantikan sendiri? Akankah mereka menyediakan budget khusus untuk melakukan setiap perawatan? Budget khusus nggak ada sebenarnya. Yang penting serum wajah, night cream, pokoknya semua skincare itu ada. Perawatan khusus kayak yang harus pergi ke salon, harus pergi ke mana-mana. Nah kan banyak Aku semuanya lakuin di rumah. dan Jujur kalau boleh jujur aku enggak gitu. Aku lebih percaya perawatan wajah atau perawatan rambut itu nggak cuma dari luar aja tapi dari dalam juga. Contohnya apa? Makan makanan yang sehat, makanan yang teratur, minum air putih yang banyak, plus dengan skincare yang emang cocok dengan kulit. Enggak sih, tergantung kebutuhannya aja apa. Cuman nggak yang jadi berlebihan juga, ya cukup aja gitu. Karena menurut aku hidup sederhana jauh lebih enak. Ya secukupnya aja. Punya wajah yang didambakan oleh banyak wanita, siapa yang menyangka jika Enzy Storia masih suka merasa insecure? Lantas bagaimana cara Enzy mengatasi rasa insecure-nya tersebut? Dan seperti apa bentuk dukungan Chico Jericho terhadap Putri Marino dalam hal merawat dirinya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Cantik, populer, dan punya banyak uang. Membicarakan sosok Enzy Storia tampak tak memiliki kekurangan satupun. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, seorang Enzy nyaris terlihat sempurna. Namun siapa yang menyangka jika Enzy ternyata memiliki rasa tidak percaya diri yang begitu mengusik ketenangan jiwanya. Dari awal menjejakkan kaki di dunia entertainment hingga meraih popularitas seperti saat ini, Enzy masih kerap dibayang-bayangi oleh rasa insecure atas hal yang ia anggap sebagai kekurangan dirinya. Lantas bagaimana cara Enzy Storia mengatasi rasa insecure-nya tersebut? Pernah lah pastinya, karena kan ya kayak insecure itu semua orang pasti pernah merasakannya deh. Kayak mau siapapun juga pasti akan ada momen itu, bahkan mungkin sampai seumur hidup kita bakal akan ada momen insecure. Tapi gimana caranya aku bisa nggak terpuruk di keinsecurean aku itu gitu, dengan apa, dengan ngerasa bahwa I'm worth it gitu, aku berharga kok gitu. Jadi setiap aku merasa insecure, aku biasanya berdialog pada diriku sendiri. Mungkin dulu orang tabu ya kayak, ih ngapain lo ngomong sama diri lo sendiri gitu, tapi aku percaya yang bisa nyelamatin diri
Jadi yang bisa ngasih semangat, yang bisa encourage diri kita ya hanya aduh banyak. Dulu kan waktu zaman awal-awal karir semua orang harus kurus banget, dan bentuk badan aku juga bukan yang kurus banget yang gimana gitu kan, maksudnya aku juga ya punya body shape-nya sendiri lah gitu, dan itu kan salah satu yang bentuk aku bikin aku insecure. Dulu aku insecure banget sama ketawa aku, kayak ngerasa kalau gue udah ketawa ngakak kok kayaknya malu-maluin ya gitu, atau enggak yang kayaknya enggak gini deh perempuan, kayak ada stigma sendiri perempuan tuh harus elegan, harus kalem gitu kan. Cuman hanya di lingkungan circle terdekat aja berani kayak hahaha gitu. Itu kan bisa akhirnya keluar dan bisa ke-impress itu gara-gara satu pekerjaan yang aku udah nggak bisa pakai, udah bukan pakai mic lagi, pakai clip on lagi, dan itu kan juga orang yang notice ya kalau enggak kok ketawa lo bisa bikin orang happy juga. Nah itu yang bikin ternyata tuh kadang kekurangan yang kita kira itu kekurangan itu bisa jadi kelebihan di mata orang lain. Dan dari situ aku jadi mulai kayak encourage diri aku bahwa kekurangan aku tuh sebenarnya bisa jadi kelebihan kalau aku bisa. Nah itu makanya jadi kayak itu bener-bener kayak ketawa yang dari SD juga udah kayak gitu. Maksudnya teman-teman SD aku, SMP aku juga kayak ketawa lo nggak berubah ya sih gitu. Cuman ya alhamdulillah ternyata bisa menjadi berkah ya, bisa bikin orang happy juga. Bahkan kayak aku ketawa, seorang ketawa, aku lihat orang itu ketawa, aku juga ketawa. Sekarang aku mau ketawa. Ngomongin itu aku jadi pengen ketawa. Aku udah di tahap dari semua perjalanan yang pernah aku laluin, aku kalau misalkan lagi insecure atau ada masalah, aku ketawain masalah itu. Jadi dibikin bercanda aja, dibawa kayak hahaha ya udahlah ya gitu. Contoh, kemarin aku make up buat satu pekerjaan, terus aku ngerasa aku mirip sama satu legend dunia gitu, kayak mukanya mirip orang ini gitu, dia udah almarhum bahkan. So aku kayak itu kan sebenarnya insecure karena dulu tuh orang-orang suka bilang aku mirip sama Michael Jackson gitu. Ini aku sebutnya tadi gue soal almarhum ya, disebut kayak Michael Jackson, cuman kan kayak aduh iya mirip, dia aja laki-laki, dia aja operasi gitu kan. Cuma pas aku lihat lagi, iya lagi ada miripnya, ya udah ketawa aja gitu. Aku posting bahkan di story aku gitu, jadi aku share juga sekarang sama kalian. Jadi Berbeda dengan Enzi Storia yang kerap dilanda rasa insecure, Putri Marino justru memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kecantikan dan kemampuan dirinya. Hal itulah yang membuat ibu satu anak ini merasa tak perlu untuk pergi ke salon kecantikan hingga merogoh kocek ratusan juta rupiah. Dan meski pekerjaan seolah menuntutnya untuk selalu tampil sempurna, Putri Marino bersyukur lantaran suaminya Chico Jericho bersedia menerima pribadinya yang sederhana. Ia tak pernah sekalipun menuntut Putri untuk tampil perfect di dalam setiap kesempatan. Saja sama Ciko, sama kamu. Kalau Ciko sebenarnya dia bebas ya, dia orangnya juga santai gitu. Yang penting kamu makan yang benar, makan yang sehat, kamu nggak sakit, ya udah. Tapi kadang emang suka ditanyain sama Ciko, kamu nggak mau pergi ke mana, ke dokter kecantikan atau apa gitu? Ih pergi gitu. Oke, enggak lah, punya skincare yang bagus di rumah, aku punya rumah, aku minum air putih yang banyak. Jadi nggak terlalu memusingkan, mendukung. Makanya aku sangat bersyukur Ciko itu suami yang sangat suportif ya gitu. Dia nggak pernah kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus seperti ini supaya kamu kelihatan cantik, kamu harus kayak gini biar kamu kelihatan cantik. Dia sangat suportif, dia tahu aku sukanya seperti apa, yang penting aku sehat, aku merawat diri sendiri. I think that's enough. Nah, karena anak aku perempuan, jadi aku mulai pelan-pelan kayak kalau pakai skincare, merawat tubuh di rumah gitu segala macam tuh di depannya Suri biasanya. Kayak Suri ini loh kalau perempuan pakainya skincare, cuci muka harus kayak begini, rambut harus dicuci bersih, harus pakai conditioner segala macam gitu. Jadi kalau ditanya ribet atau enggak ribet sama sekali karena aku sekalian lah gitu merawat wajah, merawat tubuh, sekalian ngajarin anak aku yang perempuan, ntar kalau dia udah gede ini caranya. Sebagai selebriti yang punya prestasi, Putri Marino dan Enzi Storia rupanya tak luput dari berbagai isu yang menerpa. Lantas seperti apa mereka menjawab adanya isu yang cukup mengusik? Jangan kemana-mana,
Tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Coba saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Memilih berkecimpung di dunia entertainment sebagai seorang selebriti ternama, Putri Marino tentu siap menanggung segala resiko yang ada. Salah satunya adalah diterpa berbagai isu miring. Baru-baru ini ketentraman rumah tangganya bersama Chico Jericho teruji. Mereka yang hidup harmonis bersama satu anaknya mendadak diterpa isu kerenggangan. Lantaran baik Chico maupun Putri Marino tidak lagi sama-sama mengunggah potret kebersamaan mereka dalam sebuah foto. Merasa tak nyaman dengan kabar yang ada, ia pun akhirnya memberikan klarifikasi. Dengar dari mana itu? Ayo, karena nggak sering posting foto bareng. Iya benar. Enggak, aku sama Chico tuh bukan tipe yang harus posting foto tiap jam atau tiap hari atau apa itu, enggak gitu. Jadi makanya aku sama Chico tuh kadang suka ketawa-ketawa sendiri gitu, kita disuguhin kayak begini gara-gara kita nggak pernah posting foto bareng gitu. Tapi semuanya baik-baik aja, terima kasih buat doanya. Putri Marino memang menikmati kehidupan rumah tangganya dengan cara yang sederhana. Tidak memposting momen kebersamaannya dengan sang suami menjadi caranya menjaga keharmonisan rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan segala upaya. Namun, jika Putri Marino berani membantah isu yang menerpa rumah tangganya bersama Chico Jericho, lantas bagaimana dengan Enzy Storia yang selama ini kerap dikabarkan punya hubungan spesial dengan penyanyi tampan bersuara merdu Pradipta Wicaksono? Akankah kebersamaan mereka sebagai sahabat menjelma menjadi sebuah kisah cinta yang manis? Doakan aja teman-teman. Mas, Jadi tanggapannya dikit kak. iya, Review nggak sih kak? Review nggak sih kak? Mas Kak Setra dijodoh-jodohin sama Dika kemarin liburan ke luar negeri. Dikit aja kak Enzy. Dikit aja. terima kasih ya teman-teman ya. Kecantikan seorang wanita tidak hanya dilihat dari wajah, namun kepribadian yang menarik dan rasa nyaman terhadap diri sendiri membuat kecantikan wanita akan lebih terpancar. Itulah Cuap-Cuap Investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.